Masih bersama kami di Bincang hari ini. Kalau tadi kita sudah bahas ya Pak ya tentang pena masyarakat ini sebenarnya apa sih dan juga berdirinya sejak kapan. Nah memang tadi berfokus pada kesehatan lingkungan ya Pak ya. Nah berbicara tentang kesehatan lingkungan juga nih Pak, karena topik hari ini juga ada tentang industrinya nih Pak. Apa sih Pak langkah yang memang sudah dilakukan oleh pena masyarakat ini berkaitan dengan isu-isu industri saat ini? Ya, kalau pena mungkin apa yang sudah dilakukan tadi ya, kita hanya sebatas mungkin aksi, dan juga kita melakukan pendampingan dan juga sedikit riset kecil lah terhadap penanganan khususnya yang sedang kita dampingin gitu tuh. Nah, bicara ngomongin tadi balik lagi ke industri, ya pena pun harus coba mengaitkan dengan izin ruang pembukaan ruang hidup untuk industri itu sendiri gitu tuh. Bicara adanya perubahan aturan terkait rencana tata ruang wilayah, apalagi hari ini kalau misalnya Rida tahu bahwa Provinsi Banten pun hari ini sudah punya aturan terkait RZWP 3K. Rida tahu nggak RZWP 3K? Boleh disampaikan juga nih Pak. Kalau RZWP 3K itu kan rencana zonasi wilayah pesisir. Nah, rencana zonasi wilayah pesisir itu masuk ke dalam bagiannya ataupun ke dalam aturannya terkait tata ruang itu sendiri. Nah, ngomongin tadi balik lagi, misalnya Chandra Asih ataupun industri-industri yang ada di wilayah pesisir itu akhirnya dihalalkan dan dilegalisasi melalui aturan itu. Nah, kalau dulu mungkin kita belum punya tuh namanya penanganan ataupun aturan terkait pemberian izin terhadap pembangunan industri ataupun apapun lah bentuknya itu di wilayah pesisir. Nah, hari ini itu sudah dikuatkan melalui aturan itu RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir. Ya, selain tata ruang pesisirnya kita juga sudah mulai punya aturan yang akhirnya banyaknya tadi adanya regulasi akhirnya memberikan izin terhadap ruang pembangunan industri. Dari industri apakah sudah dibuat juga aturan hal yang berkaitannya antisipasinya, baik itu penanganan tadi ngomongin misalnya industri limbahnya, ataupun tadi ngomongin dari hulu hilirnya, misalnya dari si limbah ini kalau sudah dikelola nanti dibuangnya kemana. Kalau misalnya hari ini misalnya Chandra Asih ada di pesisir laut, apakah limbahnya itu dibuang ke laut? Nah, itu juga kan harus jadi pertanyaan juga. Sudah benar belum dia melakukan penanganan limbahnya itu? Ya karena tadi sudah dibuat regulasi untuk pembukaan izin pembangunan industri, tapi penanganannya sudah dibuat juga belum? Kayaknya belum sampai saat ini. Gitu. Baik Pak, apakah ada nih Pak terkait pengaduan dari masyarakat ke pena masyarakat tentunya terkait hal-hal kesehatan lingkungan ataupun industri? Ya. Kalau hampir banyaknya hari ini kita tidak mungkin tidak banyak laporan. Mungkin kalau laporan kayaknya jarang orang mau berbicara ini sebuah aduan ataupun ancaman dan sebagainya. Karena bicara di kepolisian pun kayaknya jarang sekali ngomongin lingkungan itu menjadi masalah pidana, ancaman apapun gitu tuh. Tapi kalaupun misalnya dia bahasanya mungkin menginformasikan lah, bukan melaporkan, karena kita bukan penegak hukum dan juga ini. Tapi biasanya paling hanya ada cerita yang akhirnya coba kita dalami cerita-cerita dari masyarakat itu yang akhirnya berkaitan tidak dengan kami gitu yang ada di pena. Kalaupun misalnya berkaitan, ya kita pun harus melihat masalahnya lebih dalam. Menelusuri dulu apakah ini memang ada ancaman terhadap ruang hidup, lingkungan, dan juga ancaman terhadap masyarakatnya itu sendiri, baru kita coba tangani. Ada juga yang memang kita juga harus antisipasi, jangan sampai bicara isu lingkungan ini kan seperti jadi kayak masalah biasa gitu ya, yang tidak masalah yang tidak biasa, tapi bisa menjadi sebuah masalah baru, ancaman baru, dan juga bisa ini akan menjadi sebuah nominal gitu tuh. Betul. Ancam, saya kena dampaknya. Siapa dampaknya? Kita juga kan harus melihat apakah benar itu orang terdampak, yang akhirnya mereka harus bercerita, waduh saya dia menganggap bahwa diri dia korban padahal dia jauh ataupun apa. Nah, itu kan harus kita lihat juga secara aturan. Nah, hari ini juga kan misalnya kayak tadi polusi lah kita sebut.
kenapa kalau Teh Rida tahu Jakarta, teman-teman di Iya. Jakarta sempat ada gugatan polusi udara kan, yang Betul, ternyata betul. prediksinya itu ada di Banten. Masalahnya itu salah satunya ada di Banten, yaitu salah satu PLTU. Kok bisa gitu tuh? Nah ini juga kan ternyata siapa saja yang bisa menjadi korban, dan juga kita melihat bahwa misalnya si asap itu kan tidak diam di situ, tapi dia bergerak dan juga dia membawa apa namanya debu-debu partikel kecil itu. Ya kalau tadi hari ini misalnya kita coba bedakan dua kasus antara Chandra dengan PLTU, mungkin kalau PLTU dia membawa partikel, tapi kalau misalnya kimia dia kan membawa bau busuk yang emang akhirnya Yang memang mengganggu pernafasan. Tapi kalau polusi itu menjadi ancaman lebih. Yeah. Makanya kenapa salah satu ya mungkin pihak bilang kalau yang Chandra sih kan memang tidak menyebabkan, tapi kan menyebabkan anomia. Bisa jadi dia ya kalau yang tadi sudah ini pingsan mungkin, mati mah enggak. Tapi kalau yang polusi, kalau dia ini itu akan merusak dan sebagainya. Apalagi di DLH ya, kalau tidak salah DLH Dinas Kesehatan Kota Cilegon bilang 2023 itu hampir 17.000 orang terdampak ISPA, dan di 2 kecamatan, Pulau Merak dan juga kalau nggak salah di yang sebelah ini itu Cigading ya, apa kecamatan sana itu dua daerah kecamatan yang memang terdampak polusi. Nah hari ini ya balik lagi tadi bicara penanganan regulasi, Banten memang harus cepat, dan juga ya maaf, pemerintah juga jangan hanya menginginkan pemosisian dia sebagai pimpinan daerah dan sebagainya, tapi regulasi penguatan masyarakatnya juga harus diciptakan, dan juga pengawasan tadi yang kita sebut. Ini jangan sampai amit-amit ya tsunami kita tidak bisa prediksi, penanganan itu juga kayak Chandrasi juga kita gelagapan dan sebagainya. Apalagi belum lagi di daerah yang gunung yang gunung ataupun di daerah Baduy misalnya, contoh yang daerah yang budaya yang asri itu juga menjadi ancaman, yang harusnya daerah-daerah khususnya yang kayak gitu kan dikuatkan dan lebih baik. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan lingkungan, kemudian juga tadi sempat menyinggung beberapa regulasi pemerintah nih Pak ya. Nah tentunya sebagai organisasi yang memang fokus pada ruang hidup nih Pak ya, bagaimana nih pena masyarakat ini turut serta dalam mengedukasi masyarakat, karena masyarakat ini sebenarnya penting Pak. Ya, nah itu kenapa penting? Akhirnya kan balik lagi ya, kami bisa berbicara karena adanya regulasi. Siapa yang membuat regulasi? Pemerintah. Pemerintah membuat regulasi untuk tadi kebutuhan ataupun pembangunan lah, berkaitan dengan apapun ya. Kita tidak bicara kalau ngomongin industri ekstraktif itu banyak, ada tambang dan sebagainya. Ada juga industri misalnya wisata, itu pun termasuk industri dan sebagainya. Nah maksud saya hari ini edukasi itu dibuat dari kita cek dari regulasinya, di mana yang menjadi ancaman, di mana yang menjadi istilahnya kebutuhan juga untuk masyarakat. Tadi di saat misalnya ada industri yang membutuhkan air, nah ternyata di salah satu industri ini misalnya ternyata di dekat tempat industrinya dia tidak ada sumber air, dan dia harus mengambil atau mengebor di wilayahnya misalnya dekat ke masyarakat. Nah itu pun kan harus adanya regulasi, harus adanya edukasi terhadap masyarakat. Dan apa yang misalnya bisa kita berikan ya dari pengetahuan regulasi yang bisa diakses itu. Betul. Di saat misalnya kita ke masyarakat misalnya ngobrol, masyarakat tahu nggak? Kalau misalnya ternyata banyak masyarakat yang nggak tahu, ya mungkin kita akan menginformasikan. Sistemnya kalau di pena tuh istilahnya tidak harus seperti bikin kayak sekolah apa dan sebagainya. Kalau kita di saat terjun ke masyarakat, ngobrol sama masyarakat, oh banyak yang nggak tahu, ya kita mungkin akan face to face. Tapi kalau ternyata dari masyarakat butuh yang misalnya lebih luas, baru kita lakukan edukasi dan sebagainya. Karena ngomongin edukasi itu kadang-kadang memang harus ada yang dipaksa dan tidak bisa memaksakan diri juga. Nah itu juga bentuk penerimaan, bentuk penerimaan karena pengetahuannya kayak gini kan. Ngomongin lingkungan itu apa ya, walaupun waktu SD, SMP, SMA mungkin ada digalakan dan juga ada mata pelajarannya, biologi lah, fisika dan sebagainya. Tapi kan setelah terjun ke sosial masyarakat gitu khususnya, mata pelajaran itu nggak ada.
Tapi ini penting dari mata pelajaran-pelajaran itu gitu. Makanya mengedukasi masyarakat ya kita harus face to face, harus dari hati ke hati juga, karena ini ancaman kepada kalian loh. Bukan hanya saya yang menjadi ancaman, tapi kalian juga seluruhnya juga tentunya. Kalian juga menjadi ancaman. Baik, Pak. Kemudian apa nih harapan Pena Masyarakat berkaitan dengan isu kesehatan lingkungan di Provinsi Banten? Ya harapan yang pasti pemerintah baik itu tingkat provinsi, kota dan juga kabupaten itu harus tegas terhadap penjahat lingkungan pastinya, dan juga terhadap pelaku-pelaku apapun, siapapun yang merusak lingkungan dan juga mengancam ruang hidup. Karena kalau misalnya hari ini ruang hidup itu sudah politisir, sudah diakomodir untuk kepentingan, kalau bahasa kekiniannya oligarki misalnya. Kalau bahasa hari ininya oligarki, ya pemerintah jangan sampai ikut ke dalam lingkaran oligarki itu, dan juga harus tegas. Makanya dengan beberapa kejadian hari ini ya pemerintah udah harus siap dan juga harus tegas, jangan lagi pandang bulu, jangan lagi istilahnya tebang pilih dan sebagainya. Kalau dia bersalah, kalau dia misalnya menjadi ancaman nyata, perlu ditindak. Kalau perlu menjadi ini sebuah ancaman, ya mungkin kalau bahasa di hukumnya itu ada ekosida, ya mungkin terkait isu-isu lingkungan. Kalau ini sudah menjadi ancaman lingkungan, ya tolong diperhatikan. Tolong ditindaklanjuti segera. Jangan hanya sebatas giliran rame aja naikin elektabilitas, naikin kepentingan dan sebagainya, tapi besoknya amit-amit ada lagi, mereka gagap lagi. Mereka hanya udah nih kita sudah mengeluarkan laporan, hasil laporannya begini. Ya kalau sebatas itu juga bisa, semua juga yang terdidik mungkin bisa. Tapi kalau yang khusus pemerintah dan juga mungkin penegak hukum, lakukan tindakan. Segera jatuhi. Kalau harus ada hukuman, silakan hukum. Itu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih nih Pak Aeng. Pemirsa, berbicara tentang industri dan juga kesehatan lingkungan hidup tentu sangat-sangat penting untuk kita pahami, untuk kita sadari. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi perlu adanya kesadaran bagaimana nih kondisi kesehatan atau lingkungan hidup yang memang kita tinggali. Wah, tak terasa nih Pak Aeng, sudah 30 menit kita berjalan berbincang-bincang tentang industri, apakah berbahaya ataupun menyengsarakan untuk masyarakat dan lingkungan hidup atau tidak. Nah, terima kasih Pak Aeng atas waktunya nih. Wah, senang sekali berbincang-bincang dengan Pena Masyarakat ya, tentunya Pak Aeng selaku direkturnya. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan Pak Madhair Effendi atau Pak Aeng nih selaku Direktur Eksekutif Pena Masyarakat terkait industri mengancam kesehatan lingkungan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat berkelanjutan ya Pak ya. Dan hal-hal yang tadi dikritisi semoga dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang memang berwenang. Terima kasih telah bersama kami di Bincang hari ini. Saya Raudlo Rida dengan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.